Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Angkatan 8, kelas HTN 6B, yang beranggotakan saya, Naufal Azif, dan Abi Sri Widodo, akan mempresentasikan tentang Tasri pada masa dinasti Abbasiyah. Masuk kepada pembahasan yang pertama, perkembangan dan kondisi hukum Islam pada masa Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah atau Khilafah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas atau paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi disebut pengaruh Persia pertama. Periode kedua pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi disebut pengaruh Persia kedua. Periode keempat dari tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi disebut pengaruh Turki kedua. Selanjutnya periode kelima pada tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Untuk periode keemasan Tasri itu terjadi pada abad kedua Hijriah dan berakhir sampai abad keempat Hijriah atau hampir 250 tahun. Periode ini disebut juga sebagai periode penghimpunan dan ulama-ulama mujtahidin, karena selama periode ini lahirlah gerakan aktivitas penulisan dan penghimpunan, maka berhasil dihimpun as-sunnah, fatwa-fatwa sahabat, ahli fatwa, fatwa-fatwa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan berhasil disusun tafsir-tafsir Al-Quran yang luas, dan fikih ulama-ulama mujtahidin, dan juga berbagai risalah tentang usul fiqh. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan perkembangan hukum Islam. Yang pertama, luasnya wilayah Islam, seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Yang kedua, para ulama dalam menetapkan perundang-undangan dan memberi fatwa telah menguasai metode tasri secara luas dan mudah, seperti halnya yang dilakukan para imam mujtahid dalam mencari dan memahami sumber-sumber tasri dan mengetahui berbagai peristiwa yang pernah terjadi dan sejumlah kemuskilan yang sudah diatasi jalan keluarnya oleh para ulama sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, telah dibukukannya beberapa sumber hukum yang dibutuhkan oleh para ulama, hakim, mufti, yaitu Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, dan fatwa tabi'in. Yang keempat, antusiasme masyarakat dalam menyelaraskan seluruh aspek kehidupan agar berkesesuaian dengan syariat Islam, mendorong mujtahid menjadi produktif dan menghasilkan pemikiran-pemikiran dan menjadikan lapangan ijtihad semakin berkembang. Selanjutnya yang kelima, munculnya tokoh-tokoh yang mempunyai bakat dan kemampuan yang brilian, sehingga hukum Islam semakin berkembang. Tokoh-tokoh itu adalah para pemuka mazhab serta para sahabat dan murid mereka. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abi Sri Widodo, disilahkan. Oke, untuk selanjutnya sejarah latar belakang pembentukan mazhab. Jika dilihat dalam sejarah tasri Islam, mazhab lahir dari perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang fokus pada ilmu dan hukum sampai kepada para tabiin di setiap daerah-daerah. Pada masa tabiin dan imam-imam mujtahid, muncul sederetan ulama dalam jumlah yang cukup banyak. Berbagai kawasan Islam dipenuhi dengan ilmu dan ulama.
Banyak di antara mereka yang mencapai tingkatan mujtahid mutlak. Sebagian ulama terbaik itu membuat metode yang digunakan untuk mengenal hukum-hukum. Akhirnya masing-masing mempunyai murid dan pengikut yang mengikuti metodenya. Metode ini yang kemudian dinamakan mazhab. Di Madinah misalnya, banyak nama tabi'in yang memiliki perhatian besar terhadap hukum dan ilmu pengetahuan. Misalnya Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Jubair, Salim ibnu Abdillah, Nafi Maulana ibnu Umar, Ibnu Syihab Az-Zuhari, dan lainnya. Di Mekah tersebut nama besar seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Jabir, Ikrimah, dan lainnya. Demikian juga kita temukan nama besar di Kufah dan Basrah seperti Al-Qamah bin Qais, Anas bin Malik, Qatadah Ibnu Da'aman, dan nama besar lainnya. Maka tidak heran kalau dalam literatur hukum Islam tersebut istilah mazhab Aisyah, mazhab Ibnu Mas'ud, dan mazhab tabi'in lainnya. Menurut Toha Jabir Al-Ulwani, generasi baru ini berjumlah 13 aliran. Namun tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode istinbat hukumnya. Adapun di antara pendiri 13 aliran itu adalah sebagai berikut. A. Sufyan bin Uyainah 198 Hijriah di Mekah. B. Malik bin Anas 179 Hijriah di Madinah. C. Hasan al-Basri 110 di Basrah. D. Abu Hanifah 150 Hijriah di Kufah. E. Sufyan al-Thawri 160 Hijriah di Kufah. E. Sufyan al-Thawri 160 Hijriah di Kufah. F. Al-Auza'i 157 Hijriah di Syam. G. Abdullah bin Idris As-Safi'i 204 Hijriah di Mesir. H. Al-Laits bin Sa'ad 175 Hijriah di Mesir. I. Ishaq bin Ruhawai 238 Hijriah di Naisabur. C. Abu Tawr 240 Hijriah di Baghdad. K. Ahmad bin Hambal 241 Hijriah di Baghdad. L. Daud As-Dahiri 270 di Baghdad. M. Ibnu Jarir At-Taubari 310 di Baghdad. Ke-13 aliran ini pada akhirnya membentuk mazhab-mazhab tersendiri. Mereka memiliki buku rujukan, memiliki metode istinbat dan pengikut di masing-masing daerah. Ke-13 mazhab ini digolongkan pada komunitas Sunni. Aliran hukum Islam yang masih terkenal dan masih ada pengikutnya hingga kini hanya beberapa di antaranya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya mazhab. Di samping adanya pengaruh turun-temurun dari ulama yang hidup sebelumnya tentang timbulnya mazhab tasri, ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya mazhab, di antaranya yang pertama, karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam sehingga hukum Islam pun menghadapi berbagai macam masyarakat yang berbeda-beda tradisinya. Dua, munculnya ulama besar, pendiri mazhab-mazhab fikih, berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi tentang fikih yang diberi nama Al-Mazhab atau Al-Madrasah, yang diterjemahkan oleh bangsa barat menjadi school. Kemudian usaha tersebut dijadikan oleh murid-muridnya. Tiga, adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih salah satu pendapat dari ulama-ulama mazhab ketika menghadapi masalah hukum, sehingga pemerintah
merasa perlu menegakkan hukum Islam dalam pemerintahnya. Yang keempat, permasalahan politik, perbedaan pendapat di kalangan muslim awal tentang masalah politik seperti pengangkatan khalifah-khalifah dari suku apa, ikut memberikan saham bagi munculnya berbagai mazhab hukum Islam.